Selamat pagi anak-anak.
atau struktur tubuh tertentu dalam bentuk hidup pada dari makhluk hidup pada lingkungannya. Bisa kita katakan satu contoh atau dua. Yang pertama, elang. Elang mempunyai paruh yang kuat, cakar yang kuat. Oke? Dikatakan di sini menjadi contoh pada makhluk elang bisa makan menggunakan apa? Cakar, itu mental. Oke? Tidak mungkin cakar makan begitu. Gimana dia cakar makan? Harus melalui mulutnya itu terbuat dari paruh yang kuat. Setelah ditangkap laksa, dipatok, daging, habis itu dimakan. Makanya elang mempunyai paruh yang kuat. Ya kan? Pernah kalian melihat elang? Bahasa saya tidak ketemu lagi. Elang ada kalian tahu? Oke, itu tentang elang. Yang kedua, bebek. Bebek mempunyai kaki yang berselang. Tujuan kakinya untuk apa? Untuk apa tujuan kakinya? Beradaptasi. Sebenarnya seperti kata. Oke? Yang kedua, adaptasi fisiologi. Fungsi yang artinya fungsi alat-alat tubuh pada makhluk hidup pada lingkungannya. Berarti alat-alat tubuh. Ya kan? Contohnya unta. Unta bisa hidup di tempat yang kering seperti gunung pasir. Kenapa dia bisa hidup di situ? Karena iya, karena unta dapat menyimpan air. Sekali dia minum berapa liter? 70 sampai 100 liter. Oke? Bayangkanlah, kereta aja tangkinya bermacam-macam. Ada dari 4 liter, ada sampai 15 liter. Itu yang paling besar. Sedangkan unta bisa kita naikkan, bisa kan? Kalau di sana, di Mesir, unta digunakan untuk apa? Kereta aja udah kuat menarik banyak beban, tetapi masih sedikit. Sedangkan unta berapa liter tadi? Itu yang dinamakan dengan fisiologi. Manusia juga kalau kena matahari akan mengeluarkan keringat. Sama aja, tapi bahasa latinnya apa? Setelah mengeluarkan keringat, apa yang dirasakan manusia? Tidak capek lagi. Setelah kita kan kena matahari, atau enggak kita lari. Karena panas, keluarlah keringat. Setelah keluar keringat, kita akan mengalami agak dingin, sejuk, ya kan? Makanya kalau kita capek keringat ke baju, sejuknya yang dinamakan fisiologi. Sudah tahu artinya? Sudah tahu buat contohnya? Oke. Yang terakhir, adaptasi tingkah laku. Bisa yaitu penyusiran makhluk hidup pada lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Artinya, sebagai contoh, pernah kalian lihat cicak? Kalau dia merasa terancam, dia kan untuk apa dia memutuskan ekornya? Untuk mengelabui musuhnya. Karena di saat dia memutuskan ekornya nggak langsung mati kayak gini. Ibarat kata dipatahkan lah, nggak langsung dia masih bergerak, sehingga musuhnya masih terfokus di situ. Padahal ekornya udah putus, badannya udah lari. Oke? Itu yang dinamakan dengan tingkah laku. Apa lagi? Contohnya yang kalian tahu, ibarat kata hewan yang bisa melindungi tubuhnya dengan apa? Yang pertama,
Menyelamatkan diri melalui yang mempunyai bisa. Dia bisa menggigit, ada yang menyembuhkan seperti kobra. Oke? Udah tahu? Di sini contohnya ini tingkah laku. Yang terakhir tadi adaptasi tingkah laku. Udah tahu kalian arti adaptasi tingkah laku itu? Sudah? Oke? Ada lagi yang mau ditanya tentang ini? Ada lagi? Oke, kita harus ya. Kita lanjut ke sini kita. Materi yang pertama, oke, yang kedua hak. Hak dan kewajiban. Oke, saya bapak tanya dulu. Siapa yang tahu pengertian hak? Nah, kalau dengan kewajiban? Oke, usahakan coba. Kalian sudah tahu kan artinya? Hak dan kewajiban. Oke, sekarang Bapak mau tanya, coba dulu buat contoh hak di rumah sebagai anak hakmu. Satu saja. Hakmu, hak bukan kewajiban, hak. Coba. Oke, tepuk tangan. Oke, coba hak. Oke, bagus, tepuk tangan. Satu lagi. Hak, bukan kewajibannya, hak. Hakmu. Apa? Oke, mendapatkan uang jajan itu termasuk hak. Oke? Coba dulu kalian buat lagi kewajiban. Oke, sekarang. Oke. Menyapu rumah. Oke. Mencuci. Oke, bentar. Oke, kalian udah buat tadi contoh hak. Hak kalian di rumah itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan. Gak mungkin lah kau mendapatkan uang jajan dengan hasil keringatmu sendiri. Karena apa? Karena kenapa tidak mungkin? Karena kamu masih yang harus belajar. Yang ada di otaknya kalau orang tua pulang dari kebun, apa tadi kerjamu? Apa tadi tugasmu? Gitu ya kan? Apa tadi tugasmu? Berarti kita dituntut untuk belajar. Janganlah kau sampai di bawah. Main kelereng ya kan? Kalau enggak, gigi mancing itu kan hakmu. Itu masih belum hakmu. Yang hakmu adalah yang paling besar itu adalah belajar, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan. Oke? Sedangkan kewajibanmu di rumah adalah mencuci piring. Bisa dikatakan dengan beres deh. Membantu orang tua. Yang dimana dikatakan dengan membantu orang tua bukan keladang ya. Karena tadi itu masih kecil. Yang dinamakan dengan kewajiban membantu orang tua itu adalah di kegiatan rumah. Itulah selesai mengerjakan tugas. Coba dulu buat lagi contoh hakmu di sekolah. Hak. Sebentar. Apa lagi?
artinya di sekolah kau, di dalam sekolah ini bukan hanya tujuan belajar, apalagi mendapatkan kasih sayang. Kalau kau yang mendapatkan kasih sayang, kau juga otomatis belajar sifatnya semangat. Jika kau mendapatkan kelas yang nyaman, juga kau belajar dengan kewajibanmu. Coba dulu buat contohnya. Nah, itu di Santaria. Di sekolah kewajiban. Iya. Tepuk tangan. Apa lagi? Iya. Itu kan udah kewajiban kan? Oke, apa lagi? Iya, tepuk tangan. Selain dari mendapatkan hak, kita juga jelaskan gimana? Iya. Bukan kayak gini. Kita hanya mendapatkan hak dari hak kita terhadap guru. Berarti kita setelah mendapatkan hak dari guru, kita juga harus mematuhi kewajiban. Ya kan? Kewajiban itu bukan beban. Tetapi ketika kewajiban dikatakan dalam beban, saat kita tidak apa? Tidak melakukan. Kita lakukan dia. Jika kau tidak merapikan kelas, jika kau tidak mengerjakan tugas, apa yang dibuat gurumu? Hukuman itu termasuk? Ada beban. Itu yang dikatakan. Kenapa dikatakan dengan beban? Karena kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai murid. Oke. Coba dulu tunjukkan, berikan contoh kewajibanmu di masyarakat. Oke, menolong sesama, mengutip sampah. Berarti dikatakan kita itu tidak hanya mempunyai hak di rumah, di sekolah. Ya, berarti kita juga mempunyai hak di rumah. Oke? Kita tidak hanya mendapatkan hak di rumah, di sekolah, tetapi juga kita harus mendapatkannya di lingkungan. Kenapa dikatakan harus mendapatkan di lingkungan? Karena kita harus menolong. Setelah kita menolong, nanti kita akan berikan haknya kayak mana? Mengucapkan terima kasih, menolong gimana kau, memberikan kasih sayang kepadamu, ya kan? Oke? Sudah tahu di sini. Jadi di sini hak dan kewajiban itu tergantung kita. Jika kita ingin mempunyai hak yang bagus, berarti kita harus melakukan kewajiban. Kenapa Bapak bilang ini? Karena kayak mana kau mau ini? Contohnya di rumah, kayak mana kau mau menerima hak? Sedangkan kewajibanmu terkadang nggak kau kerjakan. Iya kan? Contoh, siapa di sini di rumah nggak mau bekerja, contohnya nggak mau bekerja, tapi minta bekerja. Siapa pernah kayak gitu? Dikasihnya? Tidak kan? Kenapa tidak dikasih? Karena dia tidak melakukan kewajiban ini, kewajiban di rumah. Ya kan? Jadi hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Itu yang dikatakan Bapak tadi kan? Kamu akan mendapatkan hak setelah melakukan kewajiban. Bukan hanya di rumah ya, di sekolah itu kan? Kalau guru mau ngasih kau hak, sedangkan tugas saja nggak pernah kau kerjakan. Ibarat kata, oke, hari pertama kau kerjakan tugas.
sampai berapa kali? 3. Iya kan? Habis itu, nah, keluar pointer kan? Iya kan? Keluar. Kau usah tahu itu. Oke, mata pelajaran yang diajarkan dulu ini. Oke? Kau tahu cinta kan? Oke. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan kelelahan, kelemahan dan tanggung jawab. Oke, itu yang memang tadi yang kewajiban. Semua yang dikatakan dengan kewajiban, apa kewajibanmu di rumah, di sekolah harus kau kerjakan. Jangan kau sudah kerja, kerjakan. Manfaat menjalankan kewajiban. Setelah kau melakukan menjalankan dan melakukan kewajibanmu, apa manfaatnya bagimu? Manfaatnya manfaat yang pertama itu manfaat yang dikatakan manfaat berarti setelah kau melakukan yang ini kewajiban, apa manfaatnya? Yang pertama, dari tanggung jawab. Iya, dari tanggung jawab. Ibarat kata, bertanggung jawab berarti semua kewajibanmu sudah bisa kamu tanggung jawab. Ya kan? Ya kan? Oke. Yang kedua, tidak mendapatkan teguran. Tidak mendapatkan teguran, ibarat kata lagi kau tidak tertekan, ya kan? Setelah kau melakukannya, jangan lagi apa? Kembali ke kamu, kenapa kau nggak cuci piringnya? Kenapa kau nggak bersihkan rumah? Itu sebagian dari tekanan. Tetapi setelah kau melakukannya, kau mendapatkan teguran lagi. Berarti sudah bertanggung jawab. Berarti kita sudah bisa hidupnya belajar dengan belajar dengan benar. Ibarat kata tidak ada lagi teman belajar. Baru berubah. Gitu kan? Oke, yang ketiga itu hidup terasa nyaman. Hidup terasa nyaman. Oke, hidup terasa nyaman. Itulah yang dikatakan Bapak tadi. Setelah melakukan ini, semua hidup terasa nyaman. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Jadi yang terakhir, kita kan udah dua materi. Yang pertama itu penelitian diri, ya kan? Kalau biasa kita setelah kita melakukan penjelasan semua materi, ada yang saya kesimpulan. Iya, kadang-kadang untuk kesimpulan. Jadi yang pertama itu kesimpulan dari penyusian makhluk hidup. Penyusian diri makhluk hidup dengan lingkungannya adalah makhluk hidup harus menyusikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Ibarat kata, kalau kau tidak bisa menyusikan diri
Oke. Yang kedua, hak dan kewajiban. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban. Oke? Ya kan? Tanpa hak, kamu tidak bisa. Jika kau tidak mendapatkan hak di rumah, apa yang kau rasakan? Jadi ya kan? Ibarat kata, udah nggak mendapatkan kasih sayang. Lain lagi ya, kalau orang tua dia meninggal, itu beda. Ya, ini kan kau masih kecil, masih punya sebanyak hakmu. Jika kau tidak mendapatkan hak, berarti kau merasa sedih. Kenapa merasa sedih? Masa kasih sayang gak dapat? Ya kan? Kasih sayang gak dapat, uang jajan gak dapat, tidak bisa beli gorengan ke sekolah. Pasnya itu di kau, apa gimana? Salah topak, nah gimana? Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Oke, Bapak mau buat tugas. Ditulis ya. Ada dua soal. Ditulis di masalah. Ibarat kata kita mau pulang ya, mau istirahat sebentar, langsung masuk ke jam pikiran. Oke, kita akan simpan cepat-cepat. Oke, dan lebih dahulu baik Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mau menjadi dengan Bapak. Ibarat kata tidak ada yang hidup dari kalian.